Amin ya Allah. Muliakan kita semua seluruh orang-orang tua kami yang ada sekarang. Kami berterima kasih bersyukur kepada Allah Taala bisa hadir duduk bersama kami. Mudah-mudahan dengan kehadiran orang-orang tua kami di tengah anak kami menambah keberkahan majelis kita ini. Sebagaimana sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-barakatu fi akabiri. Jadi kami sangat bersyukur karena man lam yashkurillah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seluruh jemaah salat fardu subuh rahmatullah. Salat fajar salah satu salat yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat ini Rasulullah dia masuk surga. Cuma kata Rasulullah menggunakan fi'il madi ini dalam istilah anak-anak yang biasa belajar begitu pula subuh tadi Rasulullah mengatakan man shallal fardhain dakhala al-jannah. Barang siapa yang sholat di dua waktu yang ini, kalau diartikan secara waktunya dia sudah masuk surga. Padahal kita masih dunia, yang artinya belum. Bagaimana bisa masuk surga? Ya. Maka dalam hadis yang tadi maka akhir kalam hingga dakhala al-jannah. Dalam hadis itu sebagian ulama mengatakan makna dakhala al-jannah dia akan masuk surga dengan bisa. Dia akan masuk surga dengan tanpa hisab. Ingat-ingat. Ya, makanya kalau ada orang akan mati itu kata Rasulullah lakinu mautakum bila ilaha illallah. Talkinkanlah orang-orang yang akan mati di tengah-tengah kalian dengan la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah terserah mau dipanjangkan lam nafiyahnya itu atau dipendekkan boleh saja. Ya, boleh kita memanjangkan sampai 7 alif. Ya. Sampai 14 harokat la ilaha illallah, ataupun yang biasa kadang-kadang pendek dan la illallah, la ilaha, terserah panjang atau pendek. Enaknya panjang atau pendek? Ya. Kata para alim ulama, bagi kita yang sudah beriman kepada Allah, maka lebih afdal dipanjangkan. Tapi bagi yang baru mau masuk Islam, maka dipendekkan saja supaya cepat Islam. Ya. Nanti yang ketika ada kawan-kawan kita yang belum masuk Islam, kalau mau masuk Islam mentalkinkannya dengan panjang-panjang lam. Ya. Kalau kata semakin cepat masuk Islam semakin bagus. Alhamdulillah. Allah Ta'ala memberikan hidayah, memberikan taufik kepada manusia ini tanpa nabi ya bisa. Ya. Tetapi seperti mana yang kita sampaikan tadi, kenapa kita selalu berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini bentuk ucapan terima kasih kita yang sangat mendalam kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak berterima kasih kepada Nabi, maknanya juga
dan itu juga tanda cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan syaratun li sihhatil iman, syarat kesahan iman kita. Tidak mungkin orang sah imannya tanpa mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cintanya pun harus tinggi setelah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman seorang di antara kalian sebelum dia mencintai saya lebih dari dia mencintai orang-orang tuanya, anak-anaknya dan seluruh manusia. Dan ini merupakan suatu kewajiban atas kita untuk mencintai Nabi di atas segala-galanya serta kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat pada subuh rahimahumullah. Alhamdulillah tadi kita sudah salat subuh ya. Ada yang salat subuh 2 rakaat, ada yang 4 rakaat ya. Ya. Ada yang 4 rakaat. Saya 4 kan salat subuh. Kalau Pak Ketua tidak tahu, saya lihat banyak juga. Subuh 4 rakaat. Jadi jangan kaget itu kalau orang mengatakan kami sholat di pagi itu 4 rakaat subuhnya. Iya. Ya, itu sah. Ya bagus begitu. Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat fajar itu malah lebih baik daripada dunia serta isinya. Ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sholat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga Rasulullah sudah memberikan syarat-syarat penerimaan sholat ini ya. Kalau orang mau masuk suatu universitas ataupun apa juga diletakkan syarat-syarat masuknya. Dan begitu juga mohon maaf, kita kalau mau diterima sholat kita juga syarat-syarat penerimaan Allah Ta'ala harus, syarat-syarat penerimaan dari syariat itu harus dipenuhi juga. Untuk diterima sholatnya saja itu banyak syarat-syaratnya. Di antaranya harus tutup aurat secara sempurna. Ini salah satunya. Ya, ini baru diterima sholatnya. Ya, belum diterima pahalanya lain lagi nanti syaratnya. Kalau diterima sholatnya saja, misalnya minimal sholatnya harus tutup aurat. Ya, ini tentunya kecuali muka dan kedua telapak tangan, zahir dan batin ini yang boleh nampak. Dan kita juga harus tahu juga batasan wajah. Ya. Batasan wajah kata para alim ulama kita secara umum dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu ini panjangnya, lebarnya dari kuping sampai ke telinga. Ada. Nah ya, sepakat ya kita ya. Sepakat ya. Dari mulai tumbuhnya rambut sampai ke dagu ini panjangnya. Dari bibir ke kuping. Ini lebarnya, sepakat kita ya cuma wajah. Ada selain daripada itu bukan wajah. Terkadang kaum wanita kita ketika masang mukena tarik ke bawah sini sampai di bawah dagunya kelihatan. Di bawah dagu ini buka kan? Saya kira kita sepakat juga di bawah dagu ini bukan wajah. Tapi apa yang terjadi kalau kita salah macam ini? Kalau kita pulang juga kita tengok orang rumah anak-anaknya sholat. Ini penting juga diperhatikan kita sebagai laki-laki ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Saya sering mendengar kalau beliau lagi ikut nikah. Ya. Beliau di antaranya mengutip ayat ini. Ya. Laki-laki ini merupakan pengayom, pemimpin bagi kaum wanita. Ya. Jadi kita sebagai kaum laki-laki bertanggung jawab kalau tidak sah salatnya orang rumah kita, pasti kita nanti dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya karena ketidaksahan salat orang kaum wanita kita. Ini kadang-kadang jarang kita perhatikan, kita anggap sepele, ya. Padahal ini penting. Cuma yang
yang telah lalu kalau ya yang telah lalu kata para alim ulama karena ini masalah sakit, karena masalah tidak menjadi iman, maka sah-sah saja salatnya. Tapi yang telah diketahui ini telah tolong diperbaiki karena itu merupakan aurat mereka juga, dan kalau kelihatan aurat dalam sholat jelas tidak sah salatnya. Gara-gara ya ada ini kadang-kadang perlu kita ingatkan karena masih banyak juga kadang-kadang di kalangan masyarakat kita yang demikian itu ya. Jadi alhamdulillah ini kami sebenarnya tidak berniat sedikit pun menceramahi ya, tapi imtisalul amar karena melaksanakan perintah orang tua kami ya, enak istilahnya, daripada tidak dilaksanakan nanti qalilul adab istilahnya, kurang adab sama beliau ya, repot juga karena adab ini kadang-kadang lebih penting daripada ilmu ya. Adab itu terkadang lebih penting daripada ilmu. Orang kalau banyak ilmunya tapi kalau kurang adabnya itu semacam mana, kata para alim ulama, ij'al adabaka daqiqan wa ilmaka milhan. Istilah para alim ulama itu, jadikanlah adabmu seperti mana tepung dan ilmumu seperti mana garam. Maksudnya gimana, kalau kita buat empek-empek misalnya tidak berilmu, tapi ada seorang yang ilmunya tidak seberapa tapi adabnya bagus, sopan santunnya, akhlaknya bagus, maka ini orang akan menyangka ataupun menduga ini merupakan orang yang berilmu ya. Bapak-bapak jemaah salat subuh rahimakumullah, ini kami maka tidak apa-apa, maka bagus kalau ada tetangga kita yang belum sholat, pas kita berangkat sholat kita assalamualaikum, yuk ke masjid, yuk sholat, ada walaupun dengan sedikit macam ya, lama-lamanya itu gerak lah hatinya ada untuk sholat bersama kita. Ada, janganlah bertahun-tahun tetangga kita tidak pernah sholat, misalnya tidak pernah ke masjid, kita biarkan baik kena ikat lah, jangan ada ikat kukulah dia macam ya, itu malah merusak iman kita. Iman kita kalau nggak peduli kepada saudara kita yang muslim malah dikategorikan iman yang tidak sempurna oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kami datang kadang-kadang ada macam sore kemarin ngedor ke rumah-rumah mana budak-budak yang jaga warungnya diajak ke masjid, ada. Tapi banyaklah alasan mereka, siapa yang jaga warung kami, ada. Padahal sebenarnya kalau waktu sholat itu wajib mereka tutup warungnya itu, pergi datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena yang beri rezeki itu kan warung mereka. Yang beri rezeki itu bukan tubuh kita, yang beri rezeki itu Allah taala. Maka ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya wajib datang. Maka kadang-kadang kami berusaha menebalkan muka kami, ada berkeliling menutup pintu supaya bagaimana seluruh jiran-jiran masjid ini sholatnya di masjid. Masjid illa fil masjid, kata Rasulullah. Tidak ada sholat bagi orang-orang yang bertangga dengan masjid kecuali sholatnya di masjid. Ya, cuma ada yang menaksirkan la di sini macam-macam. Ada yang mengatakan la di sini la nafiyah, la sahihah, ya, tidak sah sholatnya ada. Tetapi alhamdulillah kalau di mazhab Syafi'i kita la di sini cuma la kamilah saja. Ya, tidak sempurna sholat orang-orang yang tetangga dengan masjid kecuali pelaksanaannya di masjid. Ini untuk sholat maktubah, untuk sholat fardu, ya, untuk sholat-sholat sunnahnya ya di rumah. Terkecuali sholat-sholat yang memang disyariatkan pelaksanaannya di masjid, seperti sholat doa itu memang afdalnya di masjid. Ya, tapi sholat-sholat yang lain afdalnya di rumah. Sampai sholat qabliyah ba'diyah itu sebenarnya afdalnya di rumah. Cuma masalahnya kita ini kadang-kadang kalau sholat qabliyahnya di rumah, ketua sholat qabliyahnya di rumah, sampai sini lah pulang. Ada tetangga-tetangga kita. Kadang-kadang seperti yang kami yang sampaikan tadi Pak, mohon maaf, kadang-kadang kita nih terhadap ahli keluarga kita sendiri tidak peduli. Ya, kami sering tanya kadang-kadang bapak-bapak itu, pernah tidak bapak-bapak mendengarkan Al-Fatihah orang rumah kita? Pernah tidak bapak-bapak misalnya mendengarkan tahiyat orang rumah kita? Kadang-kadang lah rumah kami itu puluh-puluh tahun kami ulangi. Kadang-kadang
tahiyat, al-fatihah, bacaan dan memperhatikan sholat orang rumahnya nggak pernah kadang-kadang. Ini masya Allah. Padahal Allah Taala sampaikan dan ayatnya sering diulang-ulang oleh para alim ulama kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga, apalagi beliau paling sering beliau mengulang ayat ini, ya, dalam khutbah-khutbah nikah beliau. Jagalah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari neraka. Ya, Imam Nawawi rahmatullah alaihi mengatakan gimana menjaga diri kita dan ahli keluarga kita dari neraka itu gimana? Beliau mengatakan diantaranya, ya, alimu anfusakum wa ahlikum al khaira wanhahum anis syarri atau kama qala. Beliau katakan ajarkanlah diri kalian, belajarlah kalian dan ajarkanlah ahli keluarga kalian kepada kebaikan-kebaikan dan cegahlah diri kalian dan ahli keluarga kalian dari keburukan-keburukan.